Inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikan dia, yaitu hati, kepada engkau. Nah, tapi kapan terjadi itu? Musa kembali kepada ibunya ba'da zuhurit tamis wa nurir rasyad, ketika A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan para pemirsa sekalian yang saya hormati, pada kali ini kita melanjutkan lagi kajian ataupun kontemplasi ataupun renungan kita dalam Suratul Qasas, bercerita tentang Fir'aun dan Musa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita Fir'aun dan Musa tersebut. Yang mana cerita Fir'aun dan Musa ini tidak hanya terjadi pada luaran sana, atau tidak hanya terjadi sebagai sebuah cerita sejarah. Akan tetapi cerita Fir'aun dan Musa ini adalah juga cerita tentang diri kita, atau cerita tentang apa yang terjadi dalam diri kita. Pada video sebelumnya, satu atau dua video sebelumnya, sudah dijelaskan bahwasanya Fir'aun adalah nafsul amaro, Haman adalah akal yang dipenuhi dengan keinginan ataupun juga dipenuhi dengan sesuatu yang culas ataupun juga sesuatu ingin menipu Haman. Ketika nafsul amaro yang berkuasa, maka akal yaitu Haman. Dalam cerita Musa, Haman adalah seorang penasehat daripada Fir'aun, yang mana adalah simbolisasi daripada akal. Akal ketika dikuasai oleh nafsul amaro, maka dia akan dipergunakan oleh nafsul amaro untuk bagaimana belajar untuk culas, belajar untuk menipu, menyusun strategi untuk melakukan sebuah siasat ataupun melakukan sebuah tipu muslihat. Itulah yang terjadi pada Haman, yaitu akal. Kemudian pula bahwasanya nafsul amaro ini berkuasa, maka seluruh bagian-bagian ataupun juga fungsi-fungsi daripada jiwa manusia, daya hayal ataupun seluruh daya-daya kemampuan yang dimiliki oleh jiwa manusia, bahkan badan itu sendiri, tunduk kepada keinginan nafsul amaro. Jadi Fir'aun adalah simbolisasi daripada nafsul amaro ataupun juga jiwa yang mana memiliki keinginan untuk berkuasa, memiliki keinginan untuk menguasai, menghancurkan ataupun memecah belah. Pada ayat ayat keempat kita membaca bahwa Fir'aun itu menjadikan penduduk Mesir itu menjadi terpecah belah. Itu adalah salah satu bentuk daripada nafsul amaro, yang mana itu bisa kita dapatkan dan bisa kita lihat ternyata hal itu juga terdapat pada diri kita, memecah belah. Kemudian ada Haman, yang mana ternyata Haman itu adalah akal kecerdikan kita. Akal kecerdikan kita itu sering kali kita gunakan untuk hal-hal yang bagaimana membuat keinginan-keinginan kita terpenuhi. Itulah Haman, yaitu seorang penasehat Fir'aun yang mana menggunakan akalnya untuk melakukan sebuah kelicikan ataupun pengelabuan. Jadi cerita tentang Fir'aun ini itu tidak pernah lepas daripada cerita tentang diri kita sendiri. Jadi insya Allah cerita-cerita yang akan kita lanjutkan dalam Suratul Qasas ini tidak lain adalah cerita tentang diri kita sendiri. Kita lanjutkan lagi kepada ayat ke-7 dari Suratul Qasas yang berbicara tentang Ibu Musa.
Pada pertemuan pada video sebelumnya kita membahas dalam suratul Qasas bahwasanya Musa itu adalah zuhurul qalbi, yang ditakuti Fir'aun atau yang ditakuti oleh nafsu lamaro itu adalah zuhurul qalbi, munculnya hati. Ketika hati yang berkuasa dalam hidup ini, maka hati itu yang mampu membuat seluruh penduduk bumi sejahtera. Apa ciri-ciri hati? Hidup kita menjadi lebih tenang. Hidup kita menjadi lebih terarah. Hidup kita menjadi fulfill, ataupun hidup kita menjadi lebih terasa. Itulah orang yang berada dalam hati. Sedangkan kalau hidup kita berada dalam fase Fir'aun, maka kita akan mendapati hidup kita akan selalu berkekurangan. Akan selalu terus mengejar. Kenapa? Karena itulah sifat daripada nafsul amaroh ataupun Fir'aun. Fir'aun ini sangat takut kepada Musa. Atau bahwa nafsul amaroh ini sangat takut kepada yang namanya hati. Nah, kita akan melanjutkan kepada ayat ke-7 dari suratul Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i wa idza khifti alaihi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ayat ke-7 ini berbicara wa auhayna ila Musa, dan kami memberikan wahyu, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami memberikan wahyu kepada ibu Musa, an ardi'i, untuk atau apa wahyu yang diberikan kepada ibu Musa, yaitu menyusui Musa. Idza khifti alaihi, jikalau engkau wahai ibu Musa takut kepadanya, kepada Fir'aun, falqihi, maka hanyutkanlah dia Musa fil yammi, di sungai Nil. Wala takhafi, dan janganlah engkau takut, wala tahzani, dan jangan pula engkau bersedih. Inna raddu, sesungguhnya kami itu akan mengembalikan Musa ilaiki, kepada engkau wahai ibu Musa, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami menjadikan dia itu Musa alaihissalam dari golongan-golongan yang kami utus, atau dari kalangan Rasul. Faltaqahu alu fir'auna liyakuna lakum aduwan wa hasana inna fir'auna wa hamman wa junudahuma kanu khatiin. Dan kemudian ada keluarga Fir'aun yang menemukan, faltaqo, menemukan. Jadi ada keluarga dari Fir'aun yang menemukan Musa. Liyakuna lahum aduwan wahsanan, dialah Musa itu pada kemudian hari akan menjadi penyebab permusuhannya dan juga kesedihan bagi Fir'aun dan keluarganya. Inna Fir'auna, sesungguhnya Fir'aun itu, wa Haman, dan juga Haman, yaitu penasehatnya, wa junudahuma, dan tentara keduanya, tentara Fir'aun dan Haman itu, tentara Fir'aun dan Haman itu kanu khatiin, mereka itu adalah orang-orang yang salah sangka. Wa qalati imratu Fir'auna, dan berkata wanita Fir'aun, yaitu istri Fir'aun, yaitu Asia, qurratu ainin li walaka, wahai suamiku, wahai Fir'aun, anak ini
yang ditemukan di Sungai Nil adalah qurratu ainin, sesuatu yang akan menyenangkan hatiku dan untukmu wahai Fir'aun. La taqtuluhu asa'an yanfa'ana, janganlah engkau wahai Fir'aun suamiku, engkau membunuhmu Musa, asa'an yanfa'ana, semoga dia bisa jadi dia membawa manfaat bagi kita, au nattakhidahu walada, atau kita menjadikan dia sebagai anak. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka Firaun dan keluarga-keluarganya tidak menyadari bahwasanya sesungguhnya Musa lah yang akan menghancurkan mereka. Wa asbaha fuadu ummi Musa fariga, kemudian menjadilah hati ibu Musa itu fariga, sedih, dak dikduk, sedih, enggak enakan dan seterusnya. In kadat tubdi bih laula an rabbatna ala qalbiha, in kadatil latubdi, hampir saja ibu Musa itu menampakkan bahwasanya itu anaknya. Laula, jikalau saja tidak, an rabbatna ala qalbi, jikalau saja kami tidak meneguhkan hatinya, litakuna minal mu'minin, agar ibu Musa itu menjadi bagian daripada orang-orang mukmin. Shadaqallahul aliyul azim wa shadaqar rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita membaca kembali ayat pertama, ayat ke-7 dari suratul Qasas. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi apa dan di mana kita bisa menemukan ibu Musa hari ini. Ibu Musa telah berlalu mungkin 3.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu dalam sejarah yang tercatat dalam kitab-kitab suci. Tapi bagaimana kita menemukannya dalam pengalaman kita sehari-hari, menemukannya dalam kehidupan kita yang sekarang? Sebagaimana pengantar saya katakan di video pengantar tafsir ini, bahwa apa yang terjadi di semesta raya ini itu juga terjadi pada diri kita. Maka daripada itu, apa yang disebut dengan ibu Musa? Di sini dikatakan ibu Musa adalah an-nafsu az-zajija as-salima al-baqiyah ala fitratiha. Bahwasanya yang dimaksud dengan ibu Musa itu adalah jiwa yang polos, yang masih memiliki kebaikan dalam dirinya. Nah, jadi sudah ada nafsu lamarah, kemudian ada jiwa yang polos. Apa itu jiwa yang polos? Ini dikatakan wahiya lawama. Jiwa yang polos, jiwa yang penuh dengan ketakutan, jiwa yang penuh dengan keraguan-raguan, jiwa yang penuh dengan ketakutan ataupun juga kecemasan, maka jiwa itu disebut dengan nafsul lawamah dalam diri kita. An ardi'i, wahai jiwa nafsul lawamah. Kenapa nafsul lawamah ini yang mampu mengetahui Musa atau mampu bersama dengan Musa melahir dari nafsul lawamah? Karena nafsu lawama inilah yang mana yang bisa menerima kebenaran ataupun juga bisa menerima hati. Jikalau nafsu amarah akan agak sangat sulit untuk menerima kebenaran ataupun juga menerima hati. Karena nafsu amarah, mereka adalah orang-orang yang hanya mengandalkan haman. Siapa mengandalkan? Yaitu mengandalkan pikiran. Itulah kan nafsul amarah. Sedangkan pasangan daripada nafsul lawama itu adalah pasangannya adalah hati. Mereka orang-orang yang tertindas. Maka orang yang terkucilkan di muka bumi ini ataupun juga orang yang tertindas, itu akan sangat dekat dengan hati. Makanya pada hadis-hadis Nabi kita biasa mendengar bahwa
sesungguhnya orang-orang yang terzolimi itu adalah orang-orang yang doanya didengar. Kenapa didengar? Karena mereka menggunakan hati, masuk ke sisi hati dia. Jadi itulah orang yang bisa dekat dengan hati, orang yang berada di fase nafsu lawamah. Kalau nafsu amarah dekat dengan akal, tapi bukan akal murni, tapi itu adalah akal yang mana telah diselimuti oleh kepentingan, keinginan, harapan-harapan, mimpi-mimpi yang disebut dalam teks ini sebagai sebagai aklul ma'ash. Nah, aklul ma'ash atau akal yang penuh dengan segala keinginan dunia. Nah, nafsu lawamah ini catatannya menarik. Artinya Musa ini kan hanya sebentar bersama dengan nafsu lawamah, atau hati ini cuma sebentar bersama dengan nafsu lawamah. Akan tetapi nafsu lawamah ini banyak kehidupannya itu bersama dengan siapa? Bersama dengan Asia. Nah, nanti kita akan lihat Asia itu apa dalam diri kita. Nanti kita akan lihat. An ardi'i wahai nafsu lawamah, wahai ibu Musa, susuilah Musa itu, berikan dia sesuatu yang murni. Apa sesuatu yang murni itu? Bilabanil idrokil juz'iyah wa ulumin nafiyah al-awaliyah. Jadi nafsu lawamah ini dalam diri kita memberikan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat, yang sederhana bagi apa? Bagi kolbu. Nah, dari apapun itu pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan. Nah, nafsu lawamah menghantarkan sedikit pengetahuan kepada hati. Inilah jadi nafsu lawamah yang bisa melahirkan hati itu hanya yang disebut dengan nafsu lawamah. Fa'idha hibti alaihi, wahai ibu Musa, wahai nafsu lawamah, kalau engkau takut kepada alaihi, takut kepada Fir'aun, atau takut kepada nafsul amaro, karena nafsul amaro sangat punya keinginan untuk menguasai. Nah, makanya di sini katakan fa'idha hibti alaihi, maksudnya adalah min isti'la'in nafsul amaro, yaitu berkuasanya nafsul amaro wa waniha terhadap nafsul lawamah. Falqihi, maka hanyutkan, larungkan, hanyutkan. Ada yang mengatakan di sungai, ada yang mengatakan di laut. Di sini dikatakan terus disimpan di mana? Falqihi fil yammil aklil hayula wal istidadil asli. Maka pada saat itu biarkanlah hati itu tidak berkuasa dulu, tapi berada pada potensi rohani yang dasar. Jadi biarkanlah yang sang hati itu masih di bawah naungan potensi dasar daripada diri kita. Belum mampu berkuasa, masih kecil. Ketika Fir'aun diperhadapkan dengan Musa ketika kecil, maka dengan mudah Musa ataupun hati itu dikalahkan. Atau di sini dikatakan bahwasanya di manakah Musa itu hati itu ditempatkan, yaitu di dalam badan, di rongga dalam sini. Biarkan dia berkuasa di dalam diri, belum memiliki kemampuan untuk berkuasa. Wala tahopi, jangan takut hati itu, wahai nafsul lawamah, jangan takut hati itu akan hancur. Wala tahzani, dan juga jangan pula engkau bersedih min firokihi, karena terpisah daripada hati. Inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikan dia, yaitu hati, kepada engkau. Nah, tapi kapan terjadi itu? Musa kembali kepada ibunya ba'da zuhurit tamis wa nurir rasyad, ketika sang hati itu sudah matang, sudah mampu membedakan sesuatu yang lain dan mendapatkan petunjuk.
Nah, hati ini kalau masih kecil, baru menyala sedikit, tidak bisa diperhadapkan langsung dengan Fir'aun, tapi menunggu kematangan. Begitu juga perjalanan hati di dalam diri kita. Waja'aluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia, hati itu, menjadi pemimpin ataupun juga utusan kepada Bani Israel, yang mana pada video-video selanjutnya akan dijelaskan Bani Israel dalam diri kita itu apa. Kemudian dikatakan faltaqotohu alu fir'auna, setelah setelah dilarungkan ataupun juga dihanyutkan di Sungai Nil itu, maka ada keluarga Fir'aun yang mendapatkannya. Nah, keluarga Fir'aun itu bukan, di sini dikatakan kuwa nafsaniyah zohiro alaihi al-ghaliba al-amrihi, bahwasanya adalah yang karena Musa ini masih kecil ataupun cahaya hati itu masih kecil, jadi Musa adalah hati, yaitu dia terkalahkan, yaitu sama kuwa nafsaniyah, yaitu terkalahkan oleh yang namanya potensi nafsu ataupun potensi jiwa-jiwa yang lain, yang mana di bawah kekuasaan daripada Fir'aun atau di bawah kekuasaan daripada nafsul amarah. Makanya disebut dengan alu Fir'aun, yaitu keluarga Fir'aun, yaitu segala hal yang di bawah pimpinan atau komando daripada nafsul amarah. Nah, kemudian dikatakan kenapa simbolisasi Musa diambil itu merupakan simbolisasi bahwa Musa hati itu masih dikalahkan, masih dikuasai. Nah, kenapa seperti itu? Karena hati itu belum sampai kepada derajat tamyiz atau mampu membedakan antara satu dengan. Jadi hati belum begitu pekah, hati belum begitu dominan pada diri kita, sehingga yang menguasai kita adalah nafsul zahira ataupun nafsul yang ada pada diri kita. Kemudian liyakun lahum aduwan wahazanan, sehingga menyebabkan dijaga ataupun dirawat sama mereka, yaitu keluarga Firaun, menyebabkan mereka, yang mana pada akhirnya akan menyebabkan kesedihan dan juga permusuhan kepada keluarga Firaun. Ini menjadi sesuatu kajian singkat yang insya Allah pada video selanjutnya kita akan lanjutkan tentang wanita Fir'aun, yang mana seluruh pemaknaan ini terjadi pada dalam diri kita sendiri. Itulah yang bisa saya sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.